Hey yo Vendrian, ambil alih di sini. Yes, episode 2 dari Loki semakin seru dan banyak hal yang butuh perhatian lebih ya untuk dicerna. Dan tentunya jawaban atas dugaan-dugaan atau pembahasan di video sebelumnya terkait episode 1 muncul di sini dan mulai terbukti apa yang kita bahas itu benar. Seperti biasa yang bakal gue bahas langsung ke poin-poin yang bisa kita bahas. Jadi bumbu-bumbunya bakalan gue skip. So, langsung kita ke pembahasannya. Let's go! Poin yang kita temukan di episode 2 ini tentu soal temuannya Loki nih, bahwa varian apapun bisa bersembunyi di event-event kiamat, karena mereka tidak akan terdeteksi oleh TVA. Soalnya, timeline-nya itu hancur alami dengan sendirinya tanpa merusak timeline utama, dan tidak muncul cabang. Yang bikin jadi pertanyaan, kenapa agen TVA ini baru kepikiran soal ini sekarang gitu? Apa karena terlalu kaku gitu ngikut aturan yang ada di TVA? Ya, kita jadi belajar sih bahwa birokrasi yang ribet bikin kita nggak maju-maju. Aduh, keceplosan. Oke, lanjut ke pembahasannya. Akhirnya, Mobius itu ikutin teorinya Loki buat ngebuktiin apakah benar seperti itu yang ternyata sewaktu mampir ke Pompeii, bahwa benar tidak terdeteksi sama sekali bernilai 0 tanpa ada cabang waktu lainnya, yang akhirnya berlanjut ke adegan waktu mampir ke agenda kiamat lainnya menggunakan petunjuk permen kablui yang ada di episode 1. Dan sesuai dugaan pembahasan kita sebelumnya, kalau permen itu seharusnya tidak ada di tahun 1594, yang ternyata ada di antara tahun 2047 sampai 2050 di Alabama. Lebih tepatnya dijual di Roxcart. Disinilah yang seru bahwa kita dapat jawaban kalau yang selama ini berulah mengambil reset charts adalah Lady Loki. Atau kalau dari nama case-nya sih, ya Sylvie. Sekilas aja soal Sylvie ini memang dikenal dengan julukan Enchantress di komiknya dan merupakan wujud yang diciptakan oleh Loki. Tapi mungkin kalau di versi MCU-nya ini ya Sylvie hanya nama selingan gitu. Dengan julukan ya varian Loki yang superior oleh TVA. Mau disebut Randy pun juga bisa semaunya dia aja gitu. Seperti yang ditampilkan di menjelang adegan-adegan terakhir lah ya. Yang jelas mau disebut Sylvie ataupun Lady Loki, dua-duanya sama-sama punya motif untuk mempertahankan eksistensinya dari takdir yang sempat disampaikan di episode 1 soal penderitaan, kesedihan, dan kematian itu menjadi takdir mereka. Sehingga mereka ingin untuk tetap ada di universe manapun. Di episode ini pun ada petunjuk dari dialog Loki dengan Mobius soal yang jahat belum tentu jahat, yang baik belum tentu baik. Menandakan bahwa niat si Lady Loki ini mungkin terlihat jahat. Tapi ada maksud kenapa dia membuka Nexus dengan mencuri reset charts sebagai bom waktu untuk mengganggu timeline utama sehingga menjadi bercabang yang disebut dengan multiverse, yang tentu bisa menjadi modal cerita untuk film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang tujuannya bukan tentang Loki ya, udah ditegasin sama si Lady Loki ini, tapi hal yang disembunyikan oleh dia. Dugaannya sih untuk menghentikan sesuatu yang disembunyikan ini tadi, dimana si sosok tersembunyi ini menguasai Sacred Timeline, tapi bukan soal Timekeepers yang menjadi ajakan Loki untuk mengalahkan mereka agar bisa menguasai TVA. Tapi karena di episode 1 sudah ada cerita sejarah bahwa dulu sebetulnya waktu itu bercabang banyak. Realita itu ada bermacam-macam. Namun ada karakter Timekeepers versi inilah yang menjadikan semuanya itu menyatu. Apakah mereka ini hanyalah simbolisasi saja untuk menutupi cerita yang sebenarnya bahwa Sacred Timeline ini diambil salah satu saja dari realita yang ada karena ada sosok yang ingin agar tujuan pribadinya tetap terwujud di timeline tersebut. Tentu bakal kita cari tahu jawabannya nanti di episode lainnya, ditambah lagi Hunter C20 yang dengan tatapan kosong mengatakan bahwa it's real, it's real. Ini nyata, dan dia ingin pulang ke rumah. Serta membocorkan lokasi Timekeepers yang sebenarnya ke Lady Loki saat si Lady Loki ini sempat menculik Hunter C20. Ya, jadi agak sedikit jelas ya kemana tujuan si Lady Loki ini yang diikuti oleh Loki. Dimana Loki entah dengan niat baik atau buruk, tapi yang jelas dia punya rencana karena dia selalu 10 langkah di depan dibanding lainnya.
Menarik nih buat dicari tahu siapa sosok sebenarnya yang jadi incaran Lady Loki. Dan tentunya mungkin akan berlanjut ke adegan potongan di trailer scene Lady Loki dengan Loki yang duduk bersama untuk mungkin berdiskusi atau mencari tahu apa motif si Lady Loki ini di event kiamat saat ada meteor jatuh. Itulah yang bisa gue bahas di video kali ini. Gimana, apakah menarik ataupun ada yang mungkin kelewat, bisa kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Jadi sekian buat video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya tentunya. Keep being humble. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye.